kita memulai pelajaran, Ibu minta coba ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada kali ini. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, ya. Sebelum kita memulai pelajaran berikutnya, Ibu mau mempresentasi kehadiran kalian. Ya, Alia Nur Astrika, Bella Ananda, Aura Kanjana Dila, Intan Nur Bazila, Halila Kadiri Srina, Mabelius, Muhammad Aidil Pratama, Naila Pertiwi, Nur Abidah Rehana, Rinsa Firnisa, Rizla Zifara, Setiana Ramadhani, Stefan, Salia Berliana, Vito Alvino, Yenfen. Berarti hadir semua ya hari ini? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin memeriksa perasaan diri kalian dulu. Nanti Ibu memeriksa kalian kalau misalnya lagi bahagia bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kalau mengantuk bisa begini, kalau sedih bisa begini ya. Ya. Makanya harus ada ini. Ibu ingin memeriksa perasaan diri kalian. Nah, sekarang coba berikan bagaimana perasaan diri kalian hari ini. Coba. Belum benar ya. Lah, begini berarti ngantuk. Berarti semalam tidur pukul berapa di kelas? Pukul 10. Itu masih mengantuk? Masih mengantuk. Sudah siap belum untuk belajar? Siap. Siap. Tapi kalau bisa untuk tetap semangat ya belajar hari ini. Kemudian siapa? Aidil. Masih mengantuk? Semalam pukul berapa tidurnya? 11 malam. Nanti kalau kita belajar hari ini, Ibu minta jangan sampai pukul 11 malam ya. Paling tidak pukul 9 atau pukul 10 malam itu sudah di Maka tadi bagaimana perasaannya? Mengantuk juga. Semalam pukul berapa tidur Mapel? Pukul 2. Kenapa lama sekali Mapel? Main game. Main game. Nanti jangan kalau sekolah jangan tidur terlalu larut malam ya. Yang lainnya tadi Ibu lihat. Coba sekali lagi. Stephen juga masih mengantuk. Prinsa masih mengantuk. Semalam tidur pukul berapa Prinsa? Pukul 10 tapi masih mengantuk. Tadi baru pukul 5. Berarti sempat sholat subuh ya Mas Kiri. Ya nanti pulang sekolah baru lanjut untuk tidur siang. Ibu harap kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian harus tetap semangat ya. Bisa? Sekarang Ibu minta satu orang untuk menyampaikan kata-kata motivasi. Ibu minta coba Vito menyampaikan kata-kata motivasi. Bapak B.J. Habibie pernah berkata, keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan seseorang yang senantiasa berusaha. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Kata itu Bapak B.J. Habibie pernah berkata, keberhasilan bukan milik orang yang pintar. Keberhasilan itu milik orang yang mau berusaha. Nah, kalian dari sekarang ini harus berusaha supaya bisa menjadi sukses. Coba kalian lihat. Ada gambar. Pertanyaannya siapakah ini? Ada yang kenal itu siapa? Ada. Tahu? Tahu. Siapa itu? Biasa bermain di film apa? Berarti semua sudah pernah nonton film Upin Ipin ya? Sudah. Ya?
dua tiga. Dua tiga Dua tiga. Dua tiga Lalu Dua tiga kupu-kupu Dua tiga kupu-kupu. Lembu sapi bunyi mu. Lembu sapi mu. Hah? Apa mu? Mo, iya. Selain itu, yang saya baca buku katanya itu bukan nama artinya. Yang tahu? Apa artinya? Ada yang tahu? Coba kan sering nonton film-film, sering melihat janji berpantun di dalam film-film itu. Ada yang tahu? Itu dua tiga apa katanya? Kucing berlari. Dua tiga kucing berlari. Terus? Tidak tahu. Katanya pernah ada solusinya. Cuma tidak apa pantunnya ya. Iya. Jadi ciri khas janji itu adalah berpantun. Ya. Berarti hari ini kita belajar tentang Pantun. Pantun itu termasuk ke dalam Puisi. iya puisi rakyat. Selain pantun, puisi rakyat Syair. dan Bintang. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran PBL atau Blended Learning dan pembelajaran itu sendiri, murid dapat menyimpulkan perbedaan jenis-jenis puisi rakyat secara logis, kritis, dan kreatif. Mengapa Ibu menggunakan model pembelajaran PBL, Blended Learning? Kemarin pertemuan sebelumnya kita kan sudah pernah mempelajari tentang puisi rakyat. Sudah pernah? Sudah. Ibu ulang pembelajaran ini karena nilai-nilai kalian itu masih ada yang belum mencapai ketuntasan. Jadi ibu mengulang, ibu mencoba menggunakan model pembelajaran PBL ini yang pembelajaran sendiri agar kalian dapat menyimpulkan perbedaan jenis-jenis puisi rakyat secara logis, kritis, dan kreatif. Pembelajaran PBL itu adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Nanti kalian akan berkolaborasi atau berkelompok untuk menemukan perbedaan jenis-jenis puisi rakyat secara logis, kritis, dan kreatif. Kemudian yang pembelajaran itu sendiri itu adalah kalian akan bersama-sama secara berkelompok menemukan yang mana perbedaan antara pantun, syair, dan gurindam dan yang mana persamaan dan juga antara pantun, syair, dan gurindam. Sudah paham ya? Setelah ibu menyampaikan tujuan pembelajaran itu tadi, nanti kalian akan ibu beri tugas, di mana tugasnya ada berkelompok dan ada juga individu. Nah, tugas kelompok itu nanti satu kelompok terdiri antara 4 orang ya, karena kalian kan ada 16 orang, berarti ada 4 kelompok, kemudian terdiri dari 4 orang. Nanti kalian mencari perbedaan, persamaan, kemudian mencari struktur dari puisi rakyat yang telah ibu tentukan. Nanti akan ada ibu berikan lembar kerja siswanya. Selain berkelompok, nanti kalian juga akan menjawab soal-soal secara individu. Tahu individu? Apa individu? Ya, nanti ibu berikan soal, ada pilihan ganda dan jawab sesuai dengan pemahaman kalian. Ibu mau melihat kira-kira meningkat atau tidak nilainya dari pelajaran yang lalu. Kemarin ibu ada melakukan asesmen awal atau tes diagnostik tentang puisi rakyat. Ada beberapa pertanyaan yang telah ibu sampaikan. Dari jawaban yang telah kalian berikan, ada beberapa orang yang paham dengan materi puisi rakyat, yang sudah paham. Ada yang masih sedikit paham, kemudian ada yang belum paham. Jadi nanti ibu memberikan kelompok itu sesuai dengan ada dari satu kelompok ada yang sudah paham, kemudian ada yang belum paham, dengan tidak paham satu kelompok. Jangan hanya
diri dalam sangka dia daripada orang datangnya kabar yang membaca dan nyaman seperti kebun berpadat buri berhati kepada rakyat dan jadi sembarang kerja umum adil atas rakyat tanda raja boleh melayan kasihan orang yang berilmu dan dalam hati raja Ada kunjungan, ada beranak, ada panduan, juga pedoman, kenabian, juga nasihat, tentang ibadah, memberi ingat. Juga perasaan sedangkan, sampai bagaimana, juga supaya bisa terselah. Berkali diri sedia-sedia, menjalankan tidak tersia. Pulang perjalanan, dapat ibu pelajaran yang berikutnya. Pelajari irama ini. Syair ini hamba sebagai petunjuk memberi pesan. Kalaulah sudi Tuhan dengarkan, baik diambil, jadikan pedoman. Kepada Allah doa dipanjatkan, puji dan syukur selalu diucapkan. Jadikan ia sebagai amalan agar hidup tahu tujuan. Iman di dada
kerjakan segala yang berfaedah. Nah, tadi sudah 3 pokok pelajaran. Yang pertama tadi ada lagu Rasa Sayangi. Itu termasuk apa? Betul. Siapnya? Betul. Pak? Betul. Tapi ada 4. 5. Apa? Dapat? 5. 5. AB? AB. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung. Dua-dua teman sejarah. Yang mana nih kakak? Ada di mana masuk ucap AB? Ada di ujung atau di akhir ya. Selain lima, syair. Syair? Kita bahas yang langsung dulu ya. Selain limanya tadi, apa lagi? Terdapat 4 baris. Terdapat 4 baris dalam 1 baris. Baris, 1 baris, berapa 1 baris? Ini 4 baris dalam 1 baris. Kemudian, apa lagi ciri-cirinya? 8 sampai 12 suku kata, ya benar. Kemudian lagi baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan yang merupakan isi. Dan keempat merupakan isi. Berarti itu termasuk tadi ciri-ciri Pak. Berarti pantun ini termasuk dalam puisi rakyat. Puisi rakyat. Sudah yang kedua tadi Ibu tampilkan apa? Gurindam. Masih ingat di mana ada gurindam? Pukul rataku. Itu apa namanya? Intronya kalau yang gurindamnya yang mana? Gimana tadi katanya? Itu gurindam apa? Gurindam 12 Raja Aliha. Itu yang sangat terkenal kalau dalam kita yang Melayu Indonesia. Gurindam 12 kali lagi. Itu ada liriknya, cari olehmu akan sahabat. Ada tadi? Cari olehmu akan sahabat yang bisa kau jadikan obat. Itu kan? Apa artinya? Cari sahabat. Cari sahabat yang bisa bantu kita dalam menyelesaikan masalah misalnya kan. Berarti kalau gurindam itu ciri-cirinya seperti apa? Terdiri atas 2 baris dalam 2 baris. Ya, kemudian terdiri atas 10 sampai 14 kata. Kemudian semua lagi dalam 2 baris tadi merupakan isi. Kemudian ada umumnya berisi nasihat atau filosofi itu. Kemudian yang terakhir tadi Ibu sampaikan syair. Dulu pernah kan kita bersyair yang bermaksud syair. Bagaimana masih ingat ada syair? Oke, coba Ibu sampaikan lagi yang syair. Syair. Nih, ingat nadanya? Syair ini apa yang biasa bisa kemarin? Mulai praktik. Hamba Sama-sama coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3
ada syair itu ya. Kalau yang kita nyanyikan tadi adalah syair dari Riau, karena setiap nada itu berbeda-beda. Kalau itu tahunya ada syair dari Riau yang seperti itu, karena dari SD itu belajar syairnya, nadanya yang seperti itu. Nah, kalau ciri-ciri syair, kalau dilihat apa cirinya? Yang pertama, 12 raja alihah. Ya, kalau saja dalam kemudian 12 kali semua baris adalah iya, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Tahu suku kata? Coba kita hitung baris pertama berapa suku kata? Syair. Berarti ada 2 isi. Kemudian iya, setiap baris terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Tahu suku kata? Coba kita hitung baris pertama berapa suku kata? Syair. Berarti ada 2 ini. Berarti ada kalaulah sudi Tuhan gunakan baik diambil dari pedoman. Sudi itu apa? Sudi. Hah? Sudi tidak kamu ke rumah saya. Sudi itu apa sudi? Mau. Hah? Mau. Iya, sudi itu mau. Kalaulah sudi Tuhan gunakan, kalaulah mau Tuhan gunakan baik diambil dari pedoman. Itu tadi ciri-ciri dari iya. Nah, sekarang kita tadi kan sudah tampilkan 3 video, ada pantun, rundang, dan syair. Apa perbedaan dan persamaan dari ketiga puisi rakyat tersebut? Kalau perbedaan, apa perbedaan dan persamaan? Kita ambil persamaannya dulu. Apa persamaannya? Sama-sama termasuk puisi rakyat. Kemudian sama-sama mengandung rima atau saja. Kemudian apalagi yang sama dari ketiga tersebut, yang sama-sama warisan budaya bangsa. Ya, sama-sama memiliki baris atau bait. Sama kan? Ada tidak baris dan bait setiap pantun syair berita? Ada tidak sajamnya? Kemudian termasuk puisi lama atau tidak? Termasuk puisi lama. Kemudian apa perbedaannya? Ya, kalau pantun bersajak tadi arif, berita bersaja berbeda, isi dan seterusnya. Kalau syair bersajak itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan berikutnya pantun memiliki kata 8 sampai 12 suku kata. Ya, kemudian memiliki 10 sampai 12 suku. Ya, kalau 10 sampai 18
Bisa ya mendengarkan ibu? Namanya Bapak materi bisa? Ya. Tadi itu kemudian ada lagi? Perbedaan berikutnya ada lagi? Ayo siapa yang tahu? Nah, kemarin kita pernah belajar pantun dan syair memiliki pada dalam sebaik dijelaskan dengan memiliki dua baris dalam satu bait. Iya, kalau pantun dan syair memiliki 4 baris dalam satu bait, sedangkan gundah hanya memiliki 2 baris dalam satu bait. Itu kan lebih pendek dibandingkan pantun dan syair. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Nah itu? Ya, itu ya. Kemudian ibu akan lanjutkan ke berikutnya, ibu akan menampilkan materi. Sekarang semuanya melihat ke depan. Di situ ada apa itu istilahnya? Kunci lama apa? Puisi yang merupakan warisan budaya atau warisan budaya dari bangsa Indonesia atau dari bangsa Melayu. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu apa itu puisi rakyat lagi? Puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi cerita yang berkembang pada masa masyarakat adat Jawa. Iya, puisi rakyat adalah sastra lisan yang terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Biasanya puisi rakyat itu terikat oleh rima. Apa rima? Maksudnya apa itu rima? Apa rima? Pengulangan bunyi yang sama. Ya, berarti masih ingat untuk materi sebelumnya. Kemudian ada lagi apa itu puisi rakyat? Ada yang tahu lagi? Selain puisi apa namanya? Puisi nenek moyang, kemudian yang turun-temurun, kemudian sastra lama atau puisi lama, puisi rakyat, ada lagi? Ada lagi? Ya ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Apa saja jenis puisi rakyat? Pantun, pantun, syair. Sebenarnya puisi rakyat itu ada beberapa macam. Cuma pada saat ini kita hanya mempelajari 3, yaitu pantun, syair. Apa itu pantun? Pernah mendengar kalau kita di masyarakat sekarang ini biasanya orang berpantun itu yang bagaimana? Kita lihat, biasanya kita lihat yang berpantun itu di mana? Saat hajatan, saat pernikahan. Bagaimana biasanya berpantun? Siapa yang berpantun dalam pernikahan? Bapak kampung. Bapak kampung, selain bapak kampung, para desa, selain para desa, Ustaz, Pak Lambai, kalau bahasa sama Pak Lambai. Pak Lambai? Siapa Pak Lambai? Ustaz yang menikahkan sekarang. Bagaimana dia berpantun biasanya? Bagaimana? Kalau pantun pernikahan itu bagaimana? Ada yang tahu? Tapi pernah ya mendengar acara memulangkan saat kegiatan pernikahan, mendengar kepala desa atau bapak lambai berpantun pernah? Pernah. Kita tahu ya pantun itu termasuk istilah nama yang turun-temurun dilakukan oleh masyarakat sekitar. Kemudian tadi setelah
ciri-ciri yang harus ada 5. Ya, yang pertama Bersajak adik-adik. bersajak adik. Ciri yang kedua Berdiri 8 sampai 12 suku kata. terdiri atas 8 sampai 12 Suku kata. Tadi kalian apa? Dan setiap bayi terdiri atas 4 kali isian. Bahan pertama dan kedua merupakan sindiran dan empat merupakan isi. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Coba ibu minta apel yang terakhir. Ada tidak struktur yang lain? Betul. Ada. Selain itu tadi, baris ketiga dan keempat disebut apa apel? Baris ketiga dan keempat disebut isi. Itu kenapa masih mengantuk? Masih mengantuk apel? Ibu minta supaya bisa mendengarkan ini, supaya bisa paham materi ya apel. Kemudian setelah struktur berarti struktur kamu tadi ada di 5. Sekarang kita ke berikutnya. Apa saja struktur dari gurindam? Ingat? Apa saja struktur dari gurindam? Terdiri dari 2 baris dalam sebaik. Ya, terdiri atas 2 baris dalam 1 baris. Ya. Bersajak AA, BB, BB dan seterusnya. Iya, bersajak AA, BB, CC dan seterusnya. Coba, sebentar, ibu kita coba yang berikutnya. Jadi gurindam berikutnya. Umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Baris 1 adalah sebab, baris 2 adalah akibat. Berikutnya, ada Memiliki 8 saya kata. ayah memiliki 8 sampai 14 suku kata. Kemudian merupakan satu kesatuan yang utuh. Kemudian apa lagi? Biasanya berupa nasihat, petunjuk, Iya, isi gurindam biasanya berisi nasihat, hidup dan mutiara. Itu struktur dari gurindam. Berikutnya, apa saja struktur syair? Yang tahu apa saja struktur syair? terdiri dari 4 baris dalam sebaik. Terdiri atas 4 baris dalam 1 baris. Sama dengan pantun kan? Bersajak AA. Bersajak AA. Kemudian coba ideal. Berikutnya. Dan ciri syair berikutnya tadi kan kata itu kan terdiri atas 4 baris dalam 1 baris. Bersajak AA. Kemudian apa lagi? Belum tahu? Semua baris adalah isi. Lihat kan suku kata. Berapa? 8 sampai 14 suku kata. Kemudian terakhir, iya bahasa yang digunakan biasanya mengubah kiasan. Itu untuk struktur dari syair. Kemudian berikutnya, apa saja unsur bahasa al-Musyir kalian? Menggunakan kata-kata arkaik. Menggunakan kata-kata arkais. Apa itu kata-kata arkais? Apa itu kata-kata arkais? Tidak tahu? Nanti ibu berikan materinya untuk kata-kata arkais. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa kiasan. Tadi apa bahasa kiasan? Bahasa yang tidak sebenar. Kemudian yang ketiga, kata-kata yang menimbulkan imaji. Imaji itu apa? Imajinasi. Berarti kayak contoh imaji itu bisa berbentuk berindra. Ada indra pendengaran, kemudian indra penglihatan, kemudian indra penciuman, kemudian indra peraba atau perasa ya. Kemudian yang keempat, untuk kemasan yang keempat menggunakan rima. Apa itu rima? Menggunakan
lagi digunakan pada masa kini. Tahu bahasa kata-kata kuno pada zaman dahulu, tapi sekarang tidak lagi digunakan. Itu namanya kata-kata itu. Janganlah diri, janganlah silap. Silap artinya adalah lupa. Itu kan jarang digunakan, bukan tidak digunakan, tapi jarang lagi digunakan pada saat sekarang ini. Itu namanya kata-kata arkaik. Berarti sudah paham ya untuk kata-kata arkaik? Sudah. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan materi melalui video YouTube dari JPT Official. Kalian dengarkan dulu ya untuk materi puisi rakyat. Didengarkan dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 3, yaitu puisi rakyat. Nah, puisi rakyat adalah subjek atau produk kesusastraan yang digunakan oleh masyarakat sebagai ungkapan atau pernyataan tradisional yang didasarkan pada irama, panjang pendeknya kalimat, tekanan suara, atau sebuah mantra. Itu adalah pengertian dari puisi rakyat. Jenis puisi rakyat diantaranya yang pertama adalah pantun, ada syair, gurindam, sloka, talibun, karmina, dan terakhir mantra. Tetapi dalam kompetensi untuk kelas 7 ini, yang semester 2, kita akan membahas hanya 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Oke, langsung saja kita menuju ke pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Tonton dari bahasa Tagalog, tuntun dari bahasa Jawa, pantun bahasa Toba, yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu suatu ucapan yang teratur, arah yang mendidik, bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, baik Melayu, Sunda, Jawa, atau daerah lainnya sama, yaitu untuk mendidik sambil menghibur. Itu adalah pantun. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi kalau kalian hitung tiap baris ya, kalian hitung suku kata, itu terdiri atas 8 sampai 12. Rima akhir setiap baris adalah AB-AB. Jelas pantun, karena pantun ciri-cirinya terikat. Rima atau persajaannya yaitu AB-AB. Kemudian baris pertama dan kedua merupakan sambilan. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Itu adalah ciri pantun. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh pantun. Ada 4 pantun yang ditampilkan dalam ayat. Pantun 1. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diikuti tapi ayam, bertelur sebiji kering sekampung. Nah, itu adalah contoh pantun 1. Ini berisi nasihat ya. Jadi jangan seperti tapian ayam, bertelur sebiji, wah hidupnya sekampung. Jadi yang mudah disebarkan, diberitakan ke semua orang, pamer ya, intinya nasihat jangan riak. Itu adalah pantun 1. Pantun 2. Baik berbalas, baik tidak. Buli-buli, bertani benang, baik berbalas, baik tidak. Asal puji sama dikenal. Jadi mayoritas pantun itu paling banyak berisikan nasihat, petuah-petuah. Karena memang dulu nenek moyang kita itu sangat senang sekali memberikan petuah-petuah seperti itu. Dan
ditulis menjadi sebuah pantun. Pantun ketiga, ikarilah dimakan berang-berang, kata hijau melompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Nah ini juga sama pantun nasihat. Jadi kalau kita berada di daerah orang lain atau kita bertamu, itu kita harus mematuhi agar istiadat setempat, intinya harus sopan dan lain sebagainya, yaitu membawa diri dengan baik. Pantun keempat, akar keladi mengiring selasi, selasi tumbuh di ujung taman. Kalaulah budi junjungan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Sama ini juga nasihat. Nah itu adalah contoh pantun. Selanjutnya kita akan membahas syair. Langsung saja menuju ke syair. Syair sendiri adalah bentuk sastra yang berasal dari Persia, yang agak Arab Persia. Berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syukur, artinya perasaan yang menyadari. Jadi dengan kata lain, syair itu adalah bahasa perasaan. Apa yang ada dan dirasakan oleh perasaan berarti diwujudkan dalam sebuah tulisan syair. Ciri-ciri syair. Yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Satu baris terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Nah, ini kalau kalian hitung sama ya. Kalau tadi pantun itu 8 sampai 12, ini 8 sampai 14, lebih panjangan syair sedikit. Yang ketiga, bersajak a. Bedanya dengan pantun tadi, pantun itu a-b, kalau syair a. Dan semua baris adalah isi. Yang kelima, bahasa yang digunakan berupa kiasan. Nah itu adalah ciri dari syair. Contoh syair berjudul Syair Perang. Inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah. Di sanalah yang jika diperbetuli sudah. Itu contoh-contoh syair ya. Nah ini bisa kalian baca sampai selesai, sampai bait kelima. Nah yang terakhir kita akan membahas apa itu gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu iridan, artinya mulata atau perumpamaan. Gurindam syarat nilai agama dan moral. Jadi yang bersama ya, berisikan nasihat-nasihat nilai-nilai agama, kesan moral seperti itu. Contoh, pekerjaan marah jangan dibela, nanti kita akan di kepala. Ciri-ciri berikan terdiri atas 2 baris dalam sebaik. Jadi gurindam itu berbeda dengan pantun ya. Kalau pantun kan satu bait terdiri dari 4 baris. Nah ini gurindam hanya 2 ya baiknya. 2 kemudian dilanjut bait selanjutnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tiap baris memiliki 10 sampai 14 suku kata. Yang ketiga memiliki 5 A atau B, C, dan seterusnya. Jadi tiap bait rima akhirnya sama sajaknya. 4 merupakan satu kesatuan utuh. Berbeda dengan pantun. Kalau pantun yang baris 1, 2 adalah sambilan atau soal, kemudian 3, 4 adalah isinya. Tetapi gurindam ini semuanya satu kesatuan utuh. Ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian yang kelima, baris 1 merupakan soal, masalah atau perjanjian. Baris 2 berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian baris 1. Yang keenam, isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup atau kata mutiara. Nah ini adalah contoh dari gurindam.
Jadi tiap bait ada dua, terus ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian di akhir, ya, barisnya sama saja. Di sini ini juga I. Ya, A, ya, B, C, C, dan seterusnya. Itu adalah contoh buridan. Nah, demikian tadi pembahasan kita mengenai. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan tentang materi secara garis besar, materi dari puisi rakyat Pantun Saya dan Berita. Dari materi tersebut sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Sudah. Sekarang Ibu akan memberi contoh pantun syair dari Berita. Nanti kalian analisis dari segi struktur dan unsur kebahasaan. Maka analisis secara bersama-sama ya. Sudah lihat? Coba, siapa yang ingin membacanya? Siapa yang ingin membaca Vito? Coba baca. Semangat kecil kita tidak dalam masa kita mencari. Ketika kecil rajin belajar. Setelah besar semangat ini. Ini contoh apa ini? Pantun. Kalau kita analisis dari segi struktur, artinya struktur sama dengan ciri-ciri ya tadi. Kita lihat. Coba analisis. Di dalam satu bait terdiri atas baris. Baris kan? Pantun. Kemudian yang mana sajaknya? RI itu sajaknya AB jar ri dengan jar ri. Sajak ABD ada di akhir. Kemudian apa struktur yang berikutnya? Yang baris kedua merupakan terjadi. Nah, baris pertama ini kemana saja kita kejar ke dalam bahasa kita mencari ini adalah sampai bukan isinya ini ketika kecil rajin belajar setelah besar senang lagi ini itu adalah ini kemudian suku katanya 8 sampai 12. Coba lihat yang baris pertama ada berapa suku kata? Ada berapa? 9 berarti sudah mencakup ke struktur ya. Karena struktur yang paling sedikit adalah 8, paling banyak adalah 2 suku kata. Kalau baris kedua berapa suku kata? 10 berarti masih karena 8, 9, 10, 11, 12 itu bisa masuk. Kalau yang berikutnya 10 juga. Kalau berikutnya 10 betul? Setelah ada 3 besar senanglah diri. Nanti ada berapa suku kata? 10. Berarti ini termasuk ke dalam pantun karena sudah mencakup dari struktur pantun. Sudah paham untuk pantun? Kemudian berikutnya cari olehmu akan sahabat yang bisa kau jadikan obat. Itu termasuk puisi rakyat apa? Berita. Karena karena dalam satu bait hanya 2 baris. Kemudian kalian bersajak AA. Karena itu cuma memberikan contohnya satu. Sajak AA. Yang mana sajaknya? Ada di sama bar. Kemudian apa lagi? Terdiri atas 10 sampai 14 kata. Kalau ini berapa suku kata? Cari olehmu akan sahabat. Ada berapa suku kata? 10. Termasuk berita atau bukan? Termasuk. Kalau yang baris kedua? Hah? 9. Yang bisa kau jadikan obat. Ada? 9. Mungkin ada kata yang kurang dimasukkan di sini.
apa? Cari olehmu, kakak sahabat yang bisa kau jadikan obat. Apakah penglihatan, pendengaran? Penglihatan. Penglihatan. Kemudian, kalau lima Ada Nah, ini dari tangan terbagi menjadi dua. Lima sempurna dan lima tidak sempurna. Ini termasuk lima sempurna atau tidak sempurna? Kenapa lima sempurna? karena katanya sama. Karena bahasa, karena Suku katanya kata di akhir sama, ya. Kemudian, kalau yang pantun tadi termasuk apa? Kalau pantun limanya sempurna. sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Sempurna. Karena di akhir Suku katanya sama. sama untuk pas 1 dan 3 sama, 2 dan 4 sama. Kemudian yang berikutnya. Berikutnya. Dengarlah wahai anak muda dan jangan belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis diedah pada lepas pada usia. Kemudian ada berikutnya lagi, dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Ini termasuk Mbak? Iya. Syair. Apa struktur dari syair ini? Terdiri dari 4 hari dalam sebaik dalam satu Terdiri dari 4 hari dalam satu hari. Kemudian sajaknya apa? Yang sama ya semua. Bukan di akhirnya A, harus A, bukan. Walaupun akhirnya misalnya leh semua, tetap dia sajaknya A. Kemudian Suku katanya 8 sampai 14. 8 sampai 14. Kalau baris pertama ini berapa suku kata? Ada berapa? Dengarlah wahai anak muda. Berarti ada 9. Kalau tadi syair suku katanya ada berapa? 8 Sampai sampai 14. Berarti ini termasuk atau tidak? Termasuk. Kalau kita lihat ini termasuk. Kemudian semua baris adalah isi dari baris pertama berikutnya itu keseluruhannya dan menceritakan sebuah kisah. Sudah paham? Untuk pantun saya dan Bunda? Sudah paham ya? Setelah itu memberikan penjelasan tadi tentang pantun saya dan Bunda, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oh iya, Ora. Oh tadi waktu ibu menampilkan video ada pantun yang bersajak sedangkan yang kalian baca di buku atau yang kalian lihat biasanya kalau ibu jelaskan sajaknya itu AB. Nah untuk sajak pantun sebenarnya boleh saja menggunakan sajak AA hanya asalkan ya tidak menggunakan sajak ABBA atau AABB. Jangan kalau ABAB atau AAA boleh. Hanya saja kalau sajak AAA itu tidak termasuk ke dalam struktur dari pantun. Yang menjadi struktur pantun hanya bersajak AB, AAA boleh, cuma tidak termasuk ke dalam struktur dari pantun. Sudah paham orang? Iya. Nah sekarang karena tadi orang sudah bertanya, ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Kelompok ini akan kita kerjakan pada pertemuan berikutnya ya. Ibu akan membagi karena ada 16 orang, satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi ibu ini kan kelompok yang ibu bagi perbedaan saja ya. Vito, karena Vito ibunya sudah bikin paham dengan dari pencerahannya Vito adalah siapa Aidil dengan Mapel sekelompok ya. Kemudian Stephen, Yansen, Naila sama Bella satu kelompok. Kemudian Alia, Tania, Aura dengan Setiana satu kelompok. Kemudian Halila, Prinsa, Intan dan Nur Abida satu kelompok. Berarti semuanya ada satu kelompok ya. Ya, sudah ibu lihat ada beberapa. Misalnya dalam kelompok ini memang ada beberapa hal, dalam kelompok itu sudah ada yang paham juga. Nanti kalian menjadi rekan untuk
supaya teman kalian paham begitu ya. Memberi pengajaran sedikit dengan teman kalian yang belum paham. Paham ya? Nah, nanti ibu sudah membagi kelompok. Nanti tugasnya itu kalian akan ibu buat sebuah lembar kerja berkelompok. Kalian mengerjakannya secara berkelompok untuk menentukan yang mana struktur, kemudian perbedaan, persamaan dari pantun dan lain sebagainya. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok, harus semuanya bekerja. Jangan ada yang hanya diam atau tidur-tiduran. Sudah paham? Sekarang kita masuk ke materi terakhir, kita masuk ke jam terakhir. Ibu minta 3 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta yang pertama coba Irfan. Mulai dari pembelajaran hari ini yaitu budaya rakyat merupakan warisan bangsa yang berupa pantun, syair dan gurindam yang diwariskan secara turun-temurun dari timur ke barat. Tangan untuk Irfan. Dan sekarang ibu minta 1 orang untuk berikutnya yang menyimpulkan pembelajaran kita. Siapa? Saya Intan ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Irfan tadi. Di sini saya hanya ingin menambahkan bahwa pantun, syair, dan gurindam juga mempunyai struktur atau ciri-ciri dalam membedakannya. Misalnya untuk pantun dan syair itu sama-sama memiliki 4 baris dalam 1 bait, sedangkan gurindam hanya memiliki 2 baris dalam 1 bait. Iya, sekarang untuk ibu kita 1 orang lagi untuk menyimpulkan pembelajaran kita. Siapa? Iya, Surabija. Saya juga setuju dengan pendapat Irfan dan Intan tadi. Namun di sini saya ingin menambahkan bahwa ada unsur kebahasaan dalam puisi rakyat, yaitu menggunakan kata-kata asli, menggunakan bahasa siasan, kata-kata yang menunjukkan imani, dan menggunakan rima. Iya, tepuk tangan untuk Surabija. Terima kasih untuk teman-teman kita, teman-teman kalian yang sudah menyebutkan Irfan, Intan Nurmadila dan Surabija Raihana dalam pembelajaran hari ini. Nah, tadi teman kalian sudah menyebutkan pembelajaran. Sekarang ibu ingin melakukan refleksi pembelajaran. Nah, refleksinya itu berupa pertanyaan. Apakah kalian telah memahami ciri-ciri dari puisi rakyat? Ya. Sudah paham atau belum? Sudah. Ya. Kemudian, apakah kalian memahami perbedaan dari pantun, syair, dan gurindam? Sudah. Nah, iya. Kemudian, apa saja yang menjadi ciri dalam membedakan antara puisi rakyat tersebut? Apa saja yang menjadi ciri dalam membedakan puisi rakyat tersebut? Rima saja. Dari rima, ya. Ajak suku kata. Iya, dari rima, sajak, dan suku. Nah, kemudian, kesulitan apa yang kalian temui saat membedakan pantun, syair, dan gurindam? Adakah mengalami kesulitan? Sudah. Tidak ada. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya. Ya, terima kasih untuk refleksi hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu minta 1 orang untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas kita tadi yang sudah memimpin doa.